Selanjutnya, ini waktu tinggal sebentar. Bagaimana hukumnya kita puasa full 9 hari? Sebab ada yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Full 9 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Kalau tanggal 10 kan tidak boleh puasa. Nah, bagaimana hukumnya puasa full 9 hari, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9-nya. Wa hal yustahabbu shiyam min awal Zulhijjah? Apakah disunatkan, dianjurkan puasa dari awal Zulhijjah? Waqad dalla ala istihbabi shiyami hadzal ayyam adillatun 'ammatun wa khassah. Nah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan disunatkan puasa dari awal atau full 9 hari. Baik dalilnya itu umum atau khusus. Dalil yang umum itu mana? Nah, ini yang sering kita dengar itu hadisnya. Ma min ayyamin, tidak ada hari di antara sekian hari itu al-amalus salih fi ahabbu ilallah, perbuatan baik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hazil ayyam, dari 10 hari ini. Amal soleh yang dilakukan 10 hari, yakni mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, itu tidak ada yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali amal soleh pada hari ini. Nah, ulama mengatakan wa minal amalis salih, di antara amal soleh itu adalah asyamu, puasa. Puasa itu adalah masuk dalam kategori amal soleh. Nah, oleh sebab itu, andai kata ada orang puasa pada hari atau 9 hari Zulhijjah, mulai dari tanggal pertama sampai tanggal 9, sampai tanggal 9 ya, tinggal tanggal 10 kan tidak boleh, karena udah hari raya di sana. Sampai tanggal 9, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang sangat dicintai dan tidak ada yang dicintai melebihi daripada itu. Bahkan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihad, gimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Nah, amal soleh yang dilakukan pada bulan Zulhijjah dibandingkan dengan jihad di luar Zulhijjah, bagaimana? Jangan bandingkan amal soleh di bulan Zulhijjah dengan jihad pada bulan Zulhijjah, tidak dibandingkan kalau itu. Maksudnya gini Pak, amal soleh atau puasa pada bulan Zulhijjah dibandingkan dengan jihad, berjuang di jalan Allah tapi di luar Zulhijjah, mana lebih afdal? Walal jihad fisabilillah. Bahkan dibandingkan dengan jihad di jalan Allah juga, kalau di luar bulan Zulhijjah masih lebih afdal amal soleh pada bulan Zulhijjah. Kecuali, ini ada pekerjaannya, rajulun kharaja binafsihi wa malihi, seorang laki-laki yang keluar untuk berjihad, mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya, bawa hartanya itu, dan sumalam yarji min zalika syai', tidak ada yang kembali sedikit pun daripada hartanya, bahkan dia gugur di jalan Allah pada saat itu. Baru itu kalah itu. Ini luar biasa enggak? Cuma ujiannya berat. Berat memang ujiannya, Pak. Bulan Zulhijjah ini. Yang seharusnya tempat kita memperbanyak wirid, zikir dan sebagainya, ya kadang ada saja gitu godaan-godaan yang membuat kita itu menjadi malas itu untuk melaksanakan ibadah pada saat ini. Nah, seharusnya diperbanyak itu pada bulan ini, lebih-lebih pada bulan tanggal 9-nya. Nah, kalau pada tanggal 9-nya itu para jamaah, salah satu ya dianjurkan nanti untuk dibaca ya, salah satu yang dianjurkan untuk dibaca itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tanggal 9-nya. Tanggal 9 berarti nanti hari Sabtu, libur ya. Libur kan hari Sabtu. Nah, itu yang dianjurkan itu pada hari Arafah itu. Makanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu disebut namanya doa Arafah namanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi ini disebut namanya doa Arafah. Rasulullah bersabda, afdalud doa Arafah. Doa yang paling istimewa itu adalah doa Arafah. Apa itu doa Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Kalau mampu dibaca 1000, paling mantap kalau bisa 1000. Ya tahdus minnatillah, saya waktu di Arafahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena saya ya sebelum haji, sebelum kita berangkat kan kita pelajari benar dulu apa yang harus kita baca, amalan-amalan yang harus kita baca yang paling afdal, kami pelajari dulu. Makanya di waktu Arafah yang paling banyak saya baca itu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Ini bapak-bapak yang ini sudah haji itu paham lah gitu. Ya. Di waktu wukuf di Arafahnya itu adalah apa ya? Suasana yang luar biasa. Bagi saya itu adalah yang paling mengesankan itu adalah di depan Ka'bah sama di Arafah. Makanya saya pas pulang hajinya itu hampir tidak bisa pidato, itu tidak bisa. Pas baru pulang haji, beberapa hari itu pas pulang itu tidak bisa. Saya baru pulang haji, pas pulang baru nyampe rumah langsung disuruh sholat jenazah. Baru duduk di rumah langsung disuruh sholat jenazah. Saya tidak tahu itu pengaruhnya apa. Saya langsung diminta untuk jadi imam sholat jenazah, tidak bisa. Suara saya tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Suasana di Arafah itu masih terbawa itu sampai beberapa hari. Makanya ada ulama mengatakan kalau ada orang baru pulang haji 40 hari setelah pulangnya itu masih dianggap menjadi tamu Allah dan dianjurkan untuk tetap minta doa kepada mereka. Kalau ada orang yang pulang haji, ada ulama mengatakan 40 hari setelah pulang haji itu masih dianggap menjadi duyufur rahman, tamunya Allah SWT Maha kasih sayang. Yang namanya tamu Allah kan orang yang istimewa. Makanya kita minta doa. Kalau kita ziarah kepada orang yang baru pulang haji, Pak, minta doa. Jangan sekedar hanya mengharapkan kurmanya aja, maksudnya mengharapkan air zam-zamnya aja. Itu kan biasa ya. Baguslah mengharapkan air zam-zam kan. Tapi yang paling penting itu adalah doanya. Oh dia orang awam, jangan lihat orang awam, orang alim, orang soleh, enggak. Pokoknya baru pulang haji itu adalah udah minta, karena dia sudah berada di tempat-tempat yang mulia, dia itu masih dianggap menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, minta supaya kita didoakan oleh mereka. Itu yang paling penting kalau kita ziarah. Kayak kalau ada tetangga-tetangga kita yang apa? Yang berangkat haji sebaiknya diziarahi. Setelah itu minta doanya. Tentunya doa untuk keselamatan dunia di akhirat. Mau bisa doa mau enggak, pokoknya doa aja itu. Pakai bahasa Indonesia kan bisa dia itu. Pakai apa saja lah gitu. Karena tadi sekali lagi mereka itu masih dianggap menjadi duyufur rahman, yaitu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya yang terakhir, Pak. Ini udah jam 1 ya. Dalil daripada apa? Bolehnya untuk melaksanakan sholat puasa 9 Zulhijjah itu adalah mulai dari pertama sampai 9 itu adalah hadis yang berasal dari Sayyidatuna Hafsah. Hafsah itu adalah istri daripada Rasulullah SAW, yaitu anak daripada Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu disebut dengan Abu Hafsah, berarti dia yang paling besar ya. Itu yang diambil oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Hafsah namanya, gelar apa ya, kunyah daripada Sayyidina Umar. Hadis daripada Hafsah itu mengatakan bahwa ada 4 perkara lam yakun yada'uhunna Rasulullah SAW, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.
Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama, siyamu yaumi Asyura. Puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Setelah Zulhijjah nanti langsung Muharram. Nanti puasanya Asyura-nya. Kemudian wal ashr. Dan 10 hari. 9 sebenarnya ya. Tapi dihitung di sini tanggal 10-nya karena masuk dalam kategori hari mulia. 9 hari bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai hari Arafahnya. Kemudian wasalah 1 ayyam min kulli syahrin. Dan 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Disebut namanya al-ayyamul bid, hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu. Yang pertama, saya ulang, yang pertama 4 yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura. Yang kedua, puasa 9 hari pada bulan Zulhijjah wal ashr. Yang ketiga, 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14 sama 15 disebut dengan al-ayyamul bid, hari-hari putih. Hari putih maksudnya bulan kan terang pada saat itu. 13, 14, 15. Nah, yang terakhir adalah waraqataini qoblal ghoda. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itu 4 yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ar-raqataini 2 rakaat qoblal ghoda. Sebelum pagi itu maksudnya sholat subuh, namanya sholat ghoda, sebelum pagi itu. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 perkara ini. Termasuk tadi itu adalah puasa pada bulan Zulhijjahnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mampu melakukan 4 perkara tadi itu. Saya ulang. Pertama, tadi siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siyamul ashr, puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Kemudian yang ketiga adalah salah 1 ayyam fi kulli syahr, 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14 sama 15. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat adalah rakaataini qoblal ghadat, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, ini kalau 4 ini bisa kita lakukan, berarti insya Allah kita termasuk dalam kategori orang yang bisa mencontohi Rasulullah SAW dalam hal ini. Ya, terima kasih para jamaah, udah lebih ternyata jam 1. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya, keberadaannya di tempat yang istimewa ini. Semoga keberadaan kita di tempat yang istimewa ini dari awal sampai akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan 4 perkara tadi. Dan bagi yang belum haji, mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan kesempatan nasib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.